Jadi jangan buat Abi itu jadi pengecut, Bapak Ibu. Itu kenapa saya nyuruh Abi pulang. Istri saya maunya saya pulang. Dia ingin saya pulang ke Indonesia. Bukan mau mencelakakan Abi. Kalau kita percaya Yesus Tuhan berkuasa, inilah saatnya kita buktikan. Aduh, sakitnya di sini, di dalam hatiku. Ya sakitlah saudara-saudara. Entah normal, entah enggak tuh kan. Perlu dipertanyakan itu. Bentar lagi mau lebaran pula kan tuh, kesepian lagi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, jumpa kembali di Al Ayyubi Channel. Salam satu Tuhan, salam akal sehat. Konten kali ini bukan kontennya Pendeta Yusuf Manubulu yang lagi viral ya, tapi ini kasus lain teman-teman ya. Kasus BH bolong berlanjut ya. Sarah Ayu minta agar supaya Saifuddin Ibrahim pulang ke Indonesia, jangan menjadi pengecut. Kalau memang yakin bahwa Yesus berkuasa gitu kan, inilah saatnya untuk membuktikan. Itu yang dikatakan oleh Sarah Ayu teman-teman. Tentunya ucapan tersebut ditujukan kepada Saifuddin Ibrahim ya. Oke, seperti apa videonya teman-teman, langsung kita simak ya. Aku pulang ke Jakarta tuh santai aja. Kalaupun ku harus diperhadapkan di penjara, aku sudah siap. Aku udah bilang, ya udah tahan saya aja, Bapak Ibu. Saya bilang gitu. Para polisi nggak mau nahan saya. Jadi jangan buat Abi itu jadi pengecut, Bapak Ibu. Itu kenapa saya nyuruh Abi pulang. Bukan mau mencelakakan Abi. Kalau kita percaya Yesus Tuhan berkuasa, inilah saatnya kita buktikan. Aku sudah membuktikan bagaimana pertolongan Tuhan sampai detik ini. Dan saya bisa nulis buku ini karena saya benar-benar merasakan dan saya mengalami Tuhan. Bapak Ibu kok nggak pernah berpikir Abi berlindung ke Amerika? Bukan kan itu sama aja mengandalkan manusia? Masa? Nah, betul. Ini betul, ini dengerin nih si Boim nih. Im, bilang sama anak buahmu, bilang sama orang yang mendukung kamu, mensupport kamu, jangan biarkan Abi atau si Boim itu menjadi pengecut gitu ya. Saatnya untuk membuktikan, dan Sarah Ayu sudah membuktikan bahwa Sarah Ayu ini tidak pengecut seperti suaminya. Kalau suaminya kan pengecut, sementara istrinya Sarah Ayu, nah ini nggak pengecut, saudara. Baru jadi warga negara Amerika baru berani bongkar. Dan juga tidak ada ayat Alkitab bilang penginjilan itu bongkar. Firman Tuhan Injil itu adalah memberitakan Yesus lahir, pelayanan Yesus mati, Yesus bangkit. Di luar itu justru itu sesat. Kalau Abi menceritakan ini Injil, mungkin nggak jadi seperti ini menurut aku. Dan orang Islam pun akan angkat topi. Betul sekali ucapan apa yang dikatakan oleh Sarah Ayu ini betul sekali ya. Saifuddin Ibrahim ini kan murtad ya, masuk Kristen. Seandainya Saifuddin Ibrahim ini tidak mencaci maki Islam, tidak memfitnah Rasulullah, tidak menjelek-jelekkan Islam, dan Saifuddin Ibrahim ini memberitakan kitab suci yang diimaninya, maka umat Islam ya angkat topi kepada Saifuddin Ibrahim. Karena urusan agama, urusan pilih agama itu hak masing-masing gitu kan. Tapi kalau sudah mencaci maki Islam, mencaci maki Rasulullah, mencaci maki Al-Quran, ini yang tidak elok ya teman-teman ya. Dan seandainya Saifuddin Ibrahim memberitakan kitab sucinya yang diimaninya, ya nggak ada masalah gitu kan. Justru kekristenan akan lebih cepat. Aku berpikir, untuk apa kita bongkar? Nggak ada faedahnya. Karena persoalan
hidup orang ini bukan soal bongkar membongkar mental. Makanya Presiden bilang revolusi mental. Yesus datang itu apa? Untuk apa? Untuk menyembuhkan luka-luka kita ini. Wih, ini ceritanya serangan balasan dari si pemilik BH bolong ya. Nggak ada ceritanya Alkitab itu bongkar-bongkar. Emang apa yang mau dibongkar Pak Udin? Apa yang mau dibongkar Pak Boim? Maling motor? Maling SPP? Video Doraemon yang mau dibongkar? Makanya ada ayat dalam Matius itu, mari yang lesu, yang beban berat datang kepadaku, aku memberikan kelegaan. Itu maksud Yesus datang ke dunia ini, bukan untuk bongkar-membongkar. Jadi mohon maaf untuk pandangan tentang penginjilan, tentang pelayanan, aku berbeda. Aku back to Bible, melihat gaya Yesus. Terserah aku bilang tidak mendukung pelayanan, mendukung pelayanan. Menurut aku pelayanan itu yang penting kekeluargaan dulu. Karena mukjizat pertama itu keluarga. Kalian lihat dong sekarang nih status Abi. Coba kita tayangin Bro Yosef. Status Abi tentang saya. Hari ini ditentang galau itu. Aku lihat komentar, nggak ada komentar netizen yang paham tentang Abi. Ya Bro Yosef lihat status Abi. Facebooknya hari ini. Goldemer Putri Ibrahim, sabar ya cintaku. Artinya dia rindu anak. Hanya bisa mandang lihat foto. Seharusnya kalian netizen tuh ngelihat, ya udah Bi, fokus ngurus anak atau enggak konseling pernikahan, bukan semangat melayani. Bongkar. Dari sekian kulit komentar Facebook itu nggak ada satu komentar tentang Abi konseling pernikahan, Abi fokus tentang keluarga, malah nyuruh semangat pelayanan. Ini pelayanan. Ini statusnya Saifuddin Ibrahim ya. Status Saifuddin Ibrahim terbaru. Intinya teman-teman, Saifuddin Ibrahim ini ya tetap rindu pada anak istrinya, terutama kepada anak-anaknya tentunya lah ya, pada Goldemer. Apapun yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim di Amerika sana, saya sudah merdeka, saya sudah bebas, saya sudah begini dan begitu. Intinya hati dan pikiran Saifuddin Ibrahim ya tetap kacau teman-teman. Yang namanya anak ya kan, terpisah sudah 1 tahun lebih, ya pasti menderita ya. Kalau Saifuddin Ibrahim mau berpikir seputar ini, ya dirinya terdampar ke Amerika menjadi buronan gitu, itu adalah balasan dari Allah untuk Saifuddin Ibrahim. Cuman Saifuddin Ibrahim ini kan otaknya kebalik, nggak bisa mikir ya, sudah nggak bisa mikir. Yang penting dapat donasi, hujat sana, hujat sini, gitu kan? Yang penting dapat uang, hujat sana, hujat sini. Meskipun istri sendiri pun dijelek-jelekkan oleh si Boim atau si Sudrun ini teman-teman. Ya kita tunggu saja lawakan berikutnya ya. Malam hari ini cuma konten lawak ya. Konten lawak sekali-kali saudara-saudariku ya. Mohon maaf apabila ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu konten lawak berikutnya.